Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa semua, hari ini kita akan belajar mengenai analisis varian, tapi akan fokus di ANAVA satu jalur. Saya awali ya dengan memberikan gambaran mengenai analisis varian secara umum, kemudian nanti kita akan masuk secara lebih detail ke ANAVA satu jalur. Secara definisi, ANAVA adalah salah satu teknik analisis statistika parametrik untuk menguji perbedaan satu variabel tergantung yang datanya adalah data interval atau rasio antara dua atau lebih kelompok subjek berdasarkan satu atau lebih variabel bebas yang datanya berupa data nominal. Nah, dari definisi ini kita jadi punya tiga kata kunci nih. Kata kunci yang pertama, ANAVA itu menguji perbedaan. Jadi nggak bisa nguji yang lain ya, tapi nguji beda. Terus yang kedua, variabel tergantungnya jumlahnya cuma satu. Dan kriterianya berupa data interval atau rasio. Kemudian variabel bebasnya jumlahnya bisa satu, bisa lebih. Tapi dengan catatan dalam satu variabel bebas itu terdapat dua atau lebih kelompok subjek. Nah, ANAVA itu terdiri dari beberapa hal memang. Jadi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada namanya ANAVA satu jalur. Yang kedua namanya ANAVA dua jalur. Kemudian ada ANAVA tiga jalur. Kemudian ada ANAVA pola AS. Yang akan kita pelajari di kuliah hanya ANAVA satu jalur, dua jalur, dan pola AS. Kalau di ANAVA itu jalur menunjukkan jumlah variabel bebasnya ya. Jadi kalau ANAVA satu jalur ada berapa variabel bebasnya? Satu. Betul. Kalau ANAVA dua jalur berapa variabel bebasnya? Oke, dua. Kemudian kalau ANAVA tiga jalur berapa variabel bebasnya? Tiga. Oke, betul. Nah, kalau ANAVA pola AS gimana dong? ANAVA pola AS itu sebenarnya adalah level advance-nya UJT paired sample t-test. Kalau flashback sebentar di mata kuliah statistika dasar kan kalian sudah belajar itu paired sample t-test. Paired sample t-test itu kan di situ ada dua kelompok perlakuan ya gitu. Jadi ada dua kelompok perlakuan, mau melihat uji beda di dua kelompok perlakuan. Kalau dua kelompok perlakuan, nah bisa pakai uji T per sampel. Tapi kalau perlakuannya lebih dari dua, nggak bisa pakai per sampel, maka pakainya pola AS. Oke, secara umum langkah-langkah analisis ANAVA itu mau satu jalur, mau dua jalur, mau pola AS itu hanya ada 5 langkah ya. Jadi langkahnya nggak terlalu panjang, tapi nanti akan ada variasinya yang membuat langkah ini jadi beneran pendek atau akan panjang juga sih ujungnya gitu. Nanti saya akan jelaskan detailnya terkait dengan langkah-langkah ini. Tapi yang jelas kalian memahami dulu terkait dengan konsep ANAVA dan khususnya pada video kali ini saya akan fokusnya ke ANAVA satu jalur terlebih dahulu. Oke. Nah, ini nih, ini salah satu contoh latihan soal ANAVA. Coba tebak, ini ANAVA berapa jalur kira-kira kalau kita lihat soalnya? Apakah ANAVA satu jalur, apakah ANAVA dua jalur, apakah ANAVA pola AS ya, kalau dari penjelasan tadi. Ya, betul. Ini adalah ANAVA satu jalur. Taunya dari mana? Taunya dari satu, variabel tergantungnya ada satu. Mana? Variabel tergantungnya adalah kreativitas. Kemudian variabel bebasnya nih loh, jumlahnya cuma satu, yaitu apa? Jenis pendidikan saja. Nah, di dalam jenis pendidikan itu ada 3 kelompok subjek. Apa aja itu? Nah, S1, S2, S3. Jadi ini dalam kolom A1 ini sebenarnya isinya adalah skor-skor kreativitasnya kelompok S1. Dalam kolom A2 ini isinya adalah skor-skor kreativitasnya kelompok A2. Dalam kolom A3 ini isinya adalah skor-skor kreativitas kelompok S3. Begitu. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah,
Kita langsung aja nih ke bagaimana menyelesaikan soal ini. Pertanyaannya apa? Apakah ada perbedaan kreativitas antara lulusan S1, S2, dan S3 ya? Oke, sekarang. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, pertama kalian perlu mengerjakan dulu yang namanya apa? Tabel data statistik. Polanya seperti ini. Jadi kalian harus mencari dulu N kecil. N kecil ini apa sih? N kecil ini adalah jumlah kelompok subjek. Sorry. N kecil ini adalah jumlah subjek di tiap kelompok. Sigma X ini adalah total skor X di tiap kelompok. Sigma X kuadrat ini adalah jumlah skor total skor X kuadrat di tiap kelompok. Sehingga hasilnya menjadi seperti apa? Kalau kita lihat dulu N-nya. N A1, A2, A3. Kita hitung aja. NA1. Berapa NA1? Oh, ini NA1-nya ada 1, ya kan? 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4 orang. Sudah, kita isikan di sini ya, ada 4. Terus A2. A2 tuh tadi ada berapa ya? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Oke. A3 juga ada 3 subjek. Di total berapa nih? Oke, 4 tambah 3 tambah 3, 10. Oke. Terus kemudian kita lihat nih. Tadi saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu, saya ganti ya. Tadi yang kedua kan pertanyaannya adalah sigma X ya. Sigma X. Nah, sigma itu kan jumlah ya. Berarti kan jumlah skornya. Kalian tinggal hitung. Kalau sigma X A1 itu tinggal dihitung. 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa tuh? 3 tambah 2 berapa? 5. Tuh, 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 4 berapa? 12. Yuk, kita masukin sini ya. 12. Terus yang A2 sama A3-nya yuk, kita hitung yuk. Yang A2, 2 tambah 1 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. Jadi ya, 6. Kemudian A3. A3-nya berapa sih? Nah, A3-nya berapa? 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. Di sini ada 12. Totalnya berapa nih? 12 tambah 6 kan 18 ya. 18 tambah 12 itu berapa? 30 ya. Enggak. Oh ya benar. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan hitung sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu maksudnya adalah masing-masing skornya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ini dikuadratkan dulu nih, berapa? 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Sama ini juga 2 kali 2. Ini dijumlah dulu nih. 9 tambah 4 tambah 9 tambah 16 itu berapa? Nah, di sini udah ada hasilnya sih ini. Totalnya 38 ya. Di sini ada 38. Oke, terus yang ini juga sama nih. Dikuadratkan dulu nih. Berapa? 4. Ini 2. Ini 9. Berapa totalnya? 4 ke berapa? 9 tambah 2 itu berapa sih? Ini 1 bukan 2. Maaf, maaf, maaf. Sebentar. 1 kuadrat itu 1, bukan 2. Sebentar. Nah, ini 1 kuadrat 1 ya. Berarti ini totalnya ada 14. Di sini 14. Terus, begitu juga dengan ini. 6 kali 6, 36. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Totalnya berapa? Kalau tidak salah 56. Di sini sebenarnya sudah dihitung ya. Sudah ada kuncinya nih. 56. Nah, totalnya jadinya ada 108. Oke deh. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kalau sudah, barulah kita akan masuk ke
rumus-rumus tadi loh, yang JKT, JKD, dan teman-temannya. Nah, nanti saya akan membagikan ini ya, eh, teman-teman. Sebentar, saya nanti akan membagikan ini. Nanti saya akan bagian ini. Jadi ini isinya adalah rumus-rumus atau langkah-langkah analisis semua teknik yang akan kita pelajari di perkuliahan. Kecuali yang analis satu prediktor ini suplemen aja sih sebenarnya, karena dia mirip dengan produk momen nanti. Nah, kita lihat ya, untuk ANAFA satu jalur, ini rumusnya nih. Nanti kalian coba lanjutkan kerjakan di rumah sendiri ya, dengan panduan rumus ini, dan minggu depan akan kita cocokkan. Oke, tadi ininya sudah masuk ya, sudah ada isinya. Silahkan lihat di PPT yang tadi. Kalau sudah, kita akan mencari yang namanya jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat atau JK. JK-nya itu ada 3 hal di sini. Ada JKT, JKT itu jumlah kuadrat total. JKD itu adalah jumlah kuadrat dalam, JKA itu jumlah kuadrat A. Karena ini ANAFA, jadi JK-nya JKA. Nanti kalau ANAFA AB ada JKA, ada JKB, ada JKAB. Tapi karena kita fokusnya ke ANAFA A atau ANAFA satu jalur ya, JK-nya JKA, JKA saja. Ini udah jelas ada ya. Mana sigma X kuadrat, sigma X T kuadrat itu mana sih? Ini. Totalnya ini nanti. Di sini nanti ada totalnya, kamu masukin, tinggal masukin ke sini. Terus sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya itu mana? Sigma X-nya mana? Sigma X-nya. Nah, sigma X-nya nanti ada di sini, terus tinggal dikuadratkan. Kemudian M-nya berapa? Kamu tuliskan N-nya. Kemudian N-nya itu adalah jumlah semua subjek ya. Tadi ada berapa? Misalnya tadi ada 10, tinggal dimasukkan. Udah, nanti dihitung hasilnya berapa. JKD sama nih. Jadi JKD itu sigma X T kuadratnya sama. Kita masukin yang ada di sini tadi. Masukin. Terus kemudian kan ada sigma XA1 tuh. Sigma XA1 tuh mana sih? Ya ini. Ini nih. Sigma XA1 tuh nanti ada di sini. NA1 atasnya. Sigma XA2 ini atasnya. Sigma XA3 di sini atasnya. Terus kemudian udah itu aja. Terus nanti kalau udah tinggal JKT dikurangi dengan JKD. Itu ya. Oh sebentar. Ini sigma X-nya harusnya sigma XT ya. Bukan sigma X saja. Saya tambahkan sebentar di sini. Hmm, ini sigma XT. Ini ya. Ya. Wah, terlalu tebal ya. Atau kalau nggak sebentar ini saya ralat dulu deh. Ini maksudnya begini ya. Ini sigma X T ini kuadrat per N. Ya, itu ya. Rumusnya begitu. Ini agak salah tadi nulisnya. Dah, yang lainnya sudah oke. Kemudian mencari DB. Oke, DB itu rumusnya adalah N itu jumlah semua subjek, ini DBD ya. Dikurangi A. A itu apa sih? A itu jumlah kelompok subjeknya. Kalau N itu jumlah subjeknya, A itu jumlah kelompok subjeknya. Ini sudah ada keterangannya ya. Dah, lakukan aja langkahnya satu persatu gitu ya. Terus kemudian mencari MK. Nah, sudah kalau kalian mencari MK, rumusnya nih JKD tadi berapa sudah ada di sini ya. DBD berapa tinggal dimasukkan. Kemudian MKA itu juga JKA-nya berapa nih. JKA nanti sudah ada hasilnya, tinggal dimasukkan dan seterusnya. Jadi memang ini ANAFA satu jalur ini sama ya. Nanti akan sistemnya akan karambol. Begitu kamu salah di tabel data statistik udah pasti salah semua. Kamu salah ngitung JKT aja itu ngefek banget. Kamu salah ngitung JKD juga akan ngefek banget salahnya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, nanti kalau sudah selesai mencari FOA, maka kalian akan melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini kalian akan melihat tabel F. Nah, tabel F ini gitu ya. Jadi yang bagian horizontal itu DBA-nya, yang bagian vertikal itu DBD-nya. Jadi nanti pas kalian apa namanya ngelihat tabel kan kalian pakai DBA sama DBD nih.
Udah ada rumusnya ya di sini, DBA sama DBD ini. Jadi misalnya contoh, DBD-nya itu ada 2. Maaf, misalnya ini DBD-nya ada, ini contoh ya, sekali lagi cuman contoh untuk membaca tabel. Ini saya ngajarin baca tabel. Misalnya kalau soal tadi itu kan berarti N-nya 10, ya kan? Terus A-nya kan 3. 10 dikurangi 3 berapa? 10 dikurangi 3 kan 7. Oke, berarti DBD-nya kan 7. Terus DBA-nya tadi kan 3 dikurangi 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, artinya yang bagian vertikal tuh apa nih? Vertikal tuh DBD, bawahnya 7, terus yang bagian ke sampingnya yang horizontalnya 2. Kita akan lihat di tabel F. Di sini ada ya tabel F ya. Sebentar, saya. Wah, ini yang ngikut ya. Sebentar. Notetnya saya hapus aja dulu. Ingat-ingat ya, DBD-nya 7, DBA-nya 2 ya. Ingat-ingat, ini saya hapus aja dulu. Nah, biar nggak ngikut dia. Oke. Nanti di bagian belakang ada tabelnya nih. Nih tabelnya nih. Tabel apa tadi? Tabel F ya. Ini tabel F tuh ini ya. Jadi, maaf, ini tabel F-nya tuh ini. Ini tabel F-nya tabel F halaman 2 aja tapi ya. Nah, tadi sudah ditulis nih DBA-nya yang bagian horizontal, DBD-nya yang vertikal. Jadi misalnya kayak tadi 2 sama 7. Wah, ini halaman pertama ini. Yang halaman pertamanya nggak ke bawah nih. Ini tabel ini ada di apa namanya, buku statistika. Ada di buku statistika 2 punya Pak Sutrisno Hadi ya. Di bagian belakangnya itu ada, nanti kalian bisa beli bukunya. Oke, kalau yang ada di sini misalnya DBA-nya 2, DBD-nya 16 nih udah dikasih contoh nih. Ya udah, tinggal lihat berapa sih 5%-nya? Oh, 3,63. 1%-nya berapa? Oh, 6,23. Oke. Nanti kalau sudah baru hasil kalian itu lebih apa dari yang mana sesuai menurut uji signifikansinya. Ya, habis itu kan nanti sudah ketemu tuh, ada nggak perbedaannya kreativitas berdasarkan jenis pendidikan tadi. Kalau hasilnya ada perbedaan, maka apa yang perlu kalian lakukan? Kalau hasilnya ada perbedaan, maka yang perlu kalian lakukan adalah melihat mana yang lebih tinggi. Nah, untuk melihat kelompok mana yang lebih tinggi, ada yang namanya uji lanjutan. Itu ya, jadi uji lanjutan ini uji pasangan, sebenarnya uji joli. Nah, langkah-langkahnya ya dihitung dulu tuh min masing-masing nih, A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa. Udah toh, terus kemudian ini rumusnya. Nah, masing-masing nanti dilakukan uji signifikansi menggunakan tabel T ya. Untuk lihat tabel T itu kalian cukup melihat DBD-nya aja. DBD-nya tadi berapa? Kalian cukup lihat di sana saja. Ini sudah ada juga, saya kopikan tabel T-nya. Tadi yang kurang hanya tabel F yang awal ya. Nanti coba saya carikan. Oke, begitu penjelasan mengenai anafas satu jalur. Jadi silahkan melakukan latihan soal terlebih dahulu. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan bahas ya. Oke, karena ini video dan tidak memungkinkan untuk tanya jawab melalui video ini, maka kalau dari video ini kalian merasa ada yang perlu ditanyakan, maka kalian bisa menanyakan melalui grup WhatsApp ya. Jadi silahkan nanti pakai voice note aja. Misalnya kalian screenshot di sebuah bagian, terus kemudian nanti kalian eh, tanyakan langsung ke saya, bisa melalui grup WhatsApp. Nanti insya Allah saya akan balas juga melalui grup WhatsApp. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.